Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film The First Slam Dunk. Film yang rilis di tahun 2023 ini bercerita mengenai perjalanan hidup Ryota Miyagi, salah satu pemain basket tim Shohoku. Bersama Sakuragi dan kawan-kawan, Ryota berjuang mengalahkan tim basket Sanoh dalam kejuaraan nasional basket. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di masa lalu, Souta Miyagi berdiri mengawasi adiknya, Ryota Miyagi, yang sedang berlatih keras. Dengan tekad kuat, Ryota ingin menjadi pemain basket yang handal, seperti kakaknya. Souta, sabar dan tegas, melatihnya, memberi arahan dengan tenang di setiap kesalahan yang dibuat Ryota. Setelah sesi latihan yang melelahkan, mereka pulang. Di rumah, pemandangan memilukan menyambut mereka. Ibu mereka duduk di sudut ruangan, masih larut dalam kesedihan atas kepergian ayah mereka yang belum lama terjadi. Tanpa ragu, Souta mendekat. Ia menepuk lembut bahu ibunya, mencoba memberikan dukungan emosional, meskipun dalam hatinya sendiri ia juga masih merasakan duka mendalam. Di suatu saat yang lain, Ryota menemukan Souta sendirian. Ternyata, kakaknya yang selalu terlihat kuat, kini menangis, diam-diam merasakan pedihnya kehilangan ayah mereka. Souta menyadari bahwa duka ini adalah beban yang mereka pikul bersama. Dengan tegas, ia mengajak Ryota untuk membantu ibu mereka mengatasi rasa sedih yang dalam. Kembali ke lapangan, Ryota dan Souta melanjutkan latihan. Setiap langkah Ryota semakin cepat. Kemampuannya tumbuh pesat, hingga akhirnya Ryota berhasil mencetak poin, mengalahkan pertahanan kakaknya untuk pertama kalinya. Keringat mengucur di wajahnya, Souta memeluk Ryota dengan penuh kasih sayang. Namun, saat latihan tengah berlangsung, teman-teman Souta datang. Mereka mengajaknya untuk pergi memancing di laut. Souta memutuskan mengikuti ajakan itu, meninggalkan Ryota yang merasa kecewa. Ryota marah besar, merasa dilupakan, dan dalam kemarahannya ia menyumpahi Souta agar tidak kembali lagi, meluapkan rasa kesal dan kehilangan yang terpendam. Di masa kini, tim Shohoku akan bertanding melawan Sanoh di kejuaraan nasional. Ryota, yang sekarang menjadi point guard utama, berjuang keras mempertahankan bola. Namun, seorang pemain Sanoh berhasil merebutnya dari tangan Ryota. Tak mau kalah, dengan kegesitan yang luar biasa, Ryota merebut bola kembali. Dengan pandangan tajam, Ryota melihat celah di dekat Sakuragi. Ia melakukan passing sempurna, dan Sakuragi melompat tinggi, menghantamkan dunk yang mengejutkan semua orang. Semua pemain Shohoku terperangah, tak percaya bahwa Sakuragi mampu melakukan dunk dengan begitu sempurna. Tim Sanoh, melalui Fukatsu, langsung membalas serangan. Mereka bergerak cepat dan mencetak angka, menyamakan kedudukan. Akagi memberikan passing yang sempurna kepada Mitsui, yang langsung melepaskan tembakan 3 angka yang akurat. Namun, Sanoh dengan cepat membalas dengan layup yang tak kalah apik. Mitsui kembali membalas dengan tembakan 3 angka. Pertarungan semakin intens. Akagi dengan tenang mencetak angka lewat dunk yang kuat. Di sisi lain, Ryota mencoba mencetak angka, namun usahanya diblok oleh pemain lawan. Namun, bola terpental mengenai wajah Sakuragi dan tanpa sengaja masuk ke dalam ring. Rukawa pun tidak tinggal diam. Dengan langkah penuh percaya diri, ia melesat dan mencetak angka melalui dunk yang luar biasa. Namun, dari semua pemain Shohoku, Ryota yang masih kesulitan mencetak angka, dijaga ketat oleh pemain Sanoh yang tak memberi ruang. Babak pertama berakhir dengan skor 36-34, Shohoku unggul tipis di tengah pertarungan yang sengit. Kenangan masa lalu tiba-tiba hadir di pikiran Ryota. Dua penonton berbicara, memuji permainan Ryota yang apik. Mereka menyebut nama kakaknya, Souta Miyagi, yang telah tiada akibat kecelakaan di laut. Saat pertandingan berlanjut, seorang pemain dari tim lawan mendekatinya. Rival Souta, penjaga ketat yang dulu dihadapi kakaknya, kini berhadapan dengan Ryota. Permainan Ryota mulai menurun, ia tak mampu mengimbangi tekanan yang begitu besar. Akhirnya, ia ditarik keluar dari pertandingan. Kekecewaan terlihat di wajahnya, ia merasa tak mampu melampaui bayangan kakaknya. Waktu bergerak maju kembali ke masa kini.
Pertandingan Shohoku dan Sanoh semakin memanas. Tim Sanoh meluncurkan serangan tajam dengan tembakan 3 angka yang sukses, memperlebar jarak skor. Mitsui mengoper bola ke Ryota, tetapi penjagaan ketat dari dua pemain Sanoh membuat Ryota sulit bergerak. Berulang kali ia mencoba mengatur permainan, namun setiap kali bola berpindah ke tangannya, pemain Sanoh dengan cepat merebutnya. Kesalahan demi kesalahan terjadi, dan Shohoku semakin tertinggal, skor berubah menjadi 36-43 untuk keunggulan Sanoh. Ryota mulai frustasi, merasa terjebak dalam penjagaan yang tak henti-henti, hingga akhirnya melakukan pelanggaran dalam upaya meloloskan diri. Sekali lagi, ingatannya kembali ke masa lalu, di mana Ryota memulai kehidupan baru di sekolah barunya, memperkenalkan diri di depan teman-teman sekelasnya. Suatu hari, Mitsui kecil datang dan mengajaknya bermain 1 lawan 1. Ryota berusaha keras melewati pertahanan Mitsui, tapi tak berhasil. Rasa putus asa merayap, dan ia meninggalkan lapangan dengan hati yang masih belum menemukan arah di dunia basket. Ryota bergerak di lapangan, pandangannya kosong dan bingung, seperti kehilangan arah. Ketika ia mencoba melakukan passing, bola hampir selalu direbut oleh lawan. Di sisi lain, serangan Sanoh sangat terorganisir. Dengan setiap serangan yang mereka bangun, mereka terus menambah poin, memperlebar jarak skor dengan Shohoku. Kebingungan dan frustrasi mulai terlihat di wajah Ryota. Ia menatap ke arah pelatih Anzai, seolah mencari jawaban atau dorongan. Shohoku semakin tertinggal, angka demi angka bertambah untuk Sanoh. Saat Akagi melakukan pelanggaran, Shohoku meminta timeout. Ryota hanya duduk diam, menundukkan kepala, napasnya masih berat, mencoba menenangkan diri. Semua pemain mendengarkan dengan serius, meresapi setiap strategi yang diberikan. Waktu timeout pun berakhir, Akagi melempar bola kepada Ryota. Tekanan dari pemain Sanoh kembali menghantamnya. Dengan ketenangan dan kecepatan, ia berhasil keluar dari tekanan itu. Bola berpindah dengan halus ke Rukawa, yang langsung bergerak maju untuk melakukan dunk. Meskipun dunk tersebut dibendung oleh pertahanan Sanoh, Sakuragi berhasil merebut rebound. Ia melompat untuk menembak, namun gagal. Bola kini berada di tangan Akagi. Serangan Shohoku tersusun lagi, tetapi mereka masih belum mampu menambah poin. Serangan berbalik cepat, dan Kawata dari Sanoh dengan mudah menambah 2 poin lagi. Shohoku semakin tertinggal, 36-56. Waktu terus berjalan, dan selama 8 menit terakhir di babak kedua, Shohoku belum mampu mencetak 1 angka pun. Mereka meminta timeout lagi. Saat duduk di bangku cadangan, seluruh tim terlihat lelah, diliputi kegelisahan dan frustrasi. Kenangan Ryota melintas kembali. Di lapangan latihan, kecepatan Ryota dalam menggiring dan melakukan passing bola sangat luar biasa, bahkan Akagi kesulitan untuk mengejarnya. Saat mereka selesai latihan, Ryota secara tak sengaja bertabrakan dengan Mitsui. Mitsui, dengan senyum sinis, mengolok-olok tubuh kecil Ryota, mengatakan bahwa ia terlalu kecil untuk bermain basket. Tidak terima dengan olokan itu, Ryota menantang Mitsui untuk bertanding 1 lawan 1. Sambil mengejek balik, ia kabur, diikuti oleh teman-teman Mitsui yang marah. Dalam pertandingan Shohoku saat itu, dari tribun, Mitsui hanya memperhatikan tanpa berkata apa-apa, menyaksikan kekalahan Shohoku. Di ruang ganti, Akagi justru memuji permainan Ryota. Perkataan itu membuat Ryota tertegun, mengubah cara pandangnya terhadap dirinya sendiri. Kembali ke masa kini. Masa time out telah usai, dan Sakuragi ditarik keluar, digantikan oleh Kogure. Ekspresi kesal terlihat jelas di wajah Sakuragi, marah karena merasa disingkirkan oleh pelatih Anzai. Baginya, keputusan itu adalah tanda bahwa sang pelatih telah menyerah. Dengan tenang, Anzai memberi isyarat bahwa dirinya tidak menyerah, sebuah pernyataan yang mengejutkan Sakuragi. Shohoku melancarkan serangan cepat ke arah pertahanan lawan. Rukawa, penuh konsentrasi, melepaskan tembakan jarak menengah. Di sela-sela permainan, Anzai menjelaskan kepada Sakuragi yang masih di bangku cadangan, fokuskan energi pada rebound. Rebound berarti Shohoku mendapatkan 2 kali kesempatan mencetak poin. Jika Sakuragi bisa menguasainya, dia akan menjadi senjata rahasia yang menentukan di akhir pertandingan. Pergantian pemain dilakukan kembali, dan Sakuragi menggantikan Kogure. Dengan sorot mata tajam, penuh pemahaman akan tugasnya, Sakuragi melangkah kembali ke lapangan. Namun alih-alih langsung mengambil posisi, Sakuragi naik ke atas meja official pertandingan. Sambil berteriak lantang, ia menyatakan keyakinannya untuk mengalahkan Sanoh, memicu peringatan dari wasit.
Tapi tindakan penuh semangatnya malah membangkitkan api dalam hati para pemain Shohoku yang mulai kembali bersemangat. Shohoku segera memulai serangan. Rukawa melakukan tembakan, namun bola gagal masuk. Sementara pemain lainnya bersiap mundur untuk bertahan, Sakuragi yang tetap berada di posisi, melompat tinggi dan berhasil mengamankan rebound, langsung mencetak angka yang sangat krusial. Sanoh merespons dengan serangan balik cepat, namun Ryota berhasil merebut bola dari lawan. Sayangnya, tembakan Ryota juga gagal, tetapi Sakuragi sekali lagi mengambil alih permainan, mengamankan rebound dan mengubahnya menjadi poin tambahan untuk Shohoku. Sadar akan ancaman yang ditimbulkan Sakuragi, pemain Sanoh mulai memberinya pengawalan ketat. Namun, Sakuragi cerdik, ia mengoper bola ke Akagi yang sudah bersiap melakukan dunk. Sayang, dunk tersebut gagal, dan tubuh Akagi jatuh menimpa Kawata. Meski demikian, insiden itu malah membuat Akagi semakin bersemangat. Sanoh berusaha membalas. Seorang pemain mendekati ring Shohoku dan siap melakukan dunk setelah melewati Akagi. Namun, Sakuragi muncul tepat pada waktunya, memblokir tembakan itu dengan sempurna. Blok tersebut membangkitkan semangat seluruh tim, membawa Shohoku kembali ke dalam permainan dengan energi yang baru. Namun, Mitsui terlihat mulai kelelahan. Di tengah permainan yang terus berlanjut, pikirannya terseret kembali ke masa lalu, saat konflik panas dengan Ryota, hampir menghancurkan kebersamaan mereka. Bagaimanakah kelanjutan keseruan kisahnya? Untuk mengetahui kelanjutan film The First Slam Dunk bagian kedua, silahkan tonton video selanjutnya.